sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Tabea. Selamat pagi anak-anakku. Jumpa lagi di hari ini dalam proses pembelajaran. Tetapi mendahului semuanya itu, mari sama-sama kita berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Nah anak-anak, di pagi ini kita akan belajar masih tetap dengan tema 6 yaitu menuju masyarakat sejahtera dan subtema 1 yaitu masyarakat peduli lingkungan dengan pembelajaran ketiga dengan muatan PKN, IPS, dan Bahasa Indonesia. Anak-anak, sebelum kita masuk dalam proses pembelajaran di hari ini, mari sama-sama kita lakukan salam PPK. Salam PPK, cerdas, berkarakter, menyenangkan, luar biasa, hebat. Nah anak-anak, untuk memperjelas proses pembelajaran kita di hari ini, mari sama-sama kita saksikan video berikut ini. Adapun tujuan pembelajaran kita saat ini adalah 1. Setelah mendengar penjelasan guru, siswa dapat mengidentifikasi pelaksanaan kewajiban dalam mengisi kemerdekaan. 2. Setelah mengidentifikasi pelaksanaan kewajiban dalam mengisi kemerdekaan, siswa dapat menjelaskan manfaat melaksanakan kewajiban. 3. Setelah mendengar penjelasan guru, siswa dapat menuliskan upaya-upaya untuk mengisi kemerdekaan. 4. Setelah membaca teks, siswa dapat menentukan kata kunci dari judul bacaan. 5. Setelah menentukan kata kunci dari judul bacaan, siswa dapat menuliskan perkiraan isi teks non-fiksi berdasarkan kata kunci dari judul. Anak-anak, coba perhatikan gambar di samping. Gambar di samping merupakan contoh kerja bakti yang terjadi di lingkungan sekolah. Kerja bakti membersihkan lingkungan merupakan salah satu upaya menciptakan lingkungan yang sehat. Semua warga mempunyai kewajiban untuk mengikuti kerja bakti. Selain itu, menjaga kebersihan lingkungan juga menjadi tanggung jawab seluruh warga masyarakat. Apakah anak-anak tahu apa yang dimaksud dengan kewajiban? Kewajiban berarti sesuatu yang harus dilakukan dengan penuh rasa tanggung jawab. Kerja bakti yang dilakukan masyarakat tersebut merupakan salah satu bentuk kewajiban warga negara dalam mengisi kemerdekaan. Kehidupan manusia tidak dapat dipisahkan dari lingkungannya. Kita dapat dengan bebas menikmati lingkungan hidup yang aman, nyaman, dan asri berkat perjuangan para pahlawan kemerdekaan. Saat ini, kita hanya harus mengisi dan mempertahankan kemerdekaan. Anak-anak, kemerdekaan yang telah dicapai bangsa Indonesia merupakan sarana mewujudkan masyarakat Indonesia yang sejahtera. Upaya membangun masyarakat Indonesia yang sejahtera diantaranya dengan meningkatkan taraf kehidupan bangsa, meningkatkan taraf kecerdasan bangsa, dan mengembangkan segala potensi yang dimiliki untuk kemajuan bangsa Indonesia. Sehingga saat ini, upaya-upaya tersebut masih terus dilaksanakan meskipun Indonesia sudah merdeka cukup lama. Dukungan masyarakat yang peduli lingkungan sangat diperlukan dalam upaya-upaya bangsa untuk mewujudkan masyarakat sejahtera. Sekarang coba anak-anak perhatikan gambar berikut.
Anak-anak, gambar-gambar di atas menunjukkan pelajar-pelajar Indonesia sedang belajar dengan bersungguh-sungguh. Mereka sedang melaksanakan kewajibannya sebagai warga negara, mengikuti pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah merupakan kewajiban bagi semua warga negara. Semua warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar. Kewajiban mengikuti pendidikan dasar bagi setiap warga negara Indonesia ditegaskan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Pasal 31 ayat 2. Bunyi Pasal 31 ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yaitu setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya. Mewajibkan warga negara untuk mengikuti pendidikan dasar 9 tahun merupakan satu di antara upaya pemerintah untuk memperbaiki pendidikan di negara kita. Pemerintah menginginkan tingkat kecerdasan bangsa ini semakin meningkat. Upaya pemerintah yang lain sebagai contoh memperbaiki fasilitas pendidikan, misalnya memperbaiki gedung-gedung sekolah yang rusak, memberikan bantuan buku gratis, dan menyediakan pengajar-pengajar atau guru yang profesional. Nah, anak-anak, coba amati gambar ini. Dalam gambar ini terlihat seorang anak yang sedang belajar, di mana waktu yang ditentukan untuk belajar yaitu dari pukul 18.30 sampai pukul 21 malam. Program pemerintah untuk meningkatkan tingkat kecerdasan bangsa sangat membutuhkan peran serta atau dukungan dari warga masyarakat. Tanpa adanya dukungan dari warga masyarakat, pemerintah akan sulit mewujudkan programnya. Menggalakkan jam belajar masyarakat merupakan bentuk dukungan warga masyarakat dalam meningkatkan kecerdasan bangsa. Kewajibanmu dalam kehidupan sehari-hari tidak hanya mengikuti pendidikan dasar, masih banyak kewajibanmu lainnya seperti mematuhi nasihat orang tua dan guru, mematuhi peraturan di rumah dan di sekolah, serta melaksanakan tugas piket sekolah sesuai pembagian. Baik anak-anak, kamu telah mengetahui contoh-contoh kewajiban seorang siswa. Setiap siswa mempunyai kewajiban yang harus dilakukan, begitu juga warga masyarakat. Dengan melaksanakan kewajiban, berarti kamu telah berperilaku positif. Berperilaku positif di masyarakat merupakan perwujudan dari sikap dalam memaknai proklamasi kemerdekaan Indonesia. Perilaku positif berarti perilaku yang sesuai dengan norma-norma dan aturan dalam masyarakat. Perilaku positif bukan berarti perilaku yang penurut, namun lebih daripada itu, yaitu kreatif, kritis, mandiri, dan berani membela kebenaran serta menjunjung tinggi prinsip-prinsip, asas-asas, dan tujuan yang disepakati bersama. Oleh karenanya, perilaku positif terhadap makna proklamasi kemerdekaan adalah perilaku kreatif, kritis, mandiri, berani membela kebenaran, dan menjunjung tinggi prinsip-prinsip, asas-asas, serta tujuan hidup bernegara sebagaimana telah dikumandangkannya
proklamasi kemerdekaan dan asas kerohanian Pancasila serta nilai-nilai yang terkandung dalam Undang-Undang Dasar 1945. Bangsa Indonesia harus menyadari betapa mulia dan terpujinya perjuangan para pahlawan. Para pahlawan dengan gigih memperjuangkan kemerdekaan untuk lepas dari belenggu penjajah. Pengorbanan diri sebagai pahlawan bangsa dalam mencapai suatu kemerdekaan merupakan wujud tekad yang kuat dalam menentang penjajahan di muka bumi ini. Kemerdekaan Indonesia merupakan anugerah Tuhan Yang Maha Esa yang harus disyukuri. Oleh karena itu, kemerdekaan yang telah diperjuangkan para pahlawan tidak boleh disia-siakan. Kemerdekaan harus dipertahankan serta diwujudkan dalam tindakan nyata guna mencapai tujuan nasional. Perilaku positif terhadap makna proklamasi kemerdekaan berarti menghargai perjuangan para pahlawan bangsa. Penghargaan terhadap para pejuang bangsa serta para pahlawan bangsa dapat ditunjukkan dengan berbagai upaya untuk mengisi kemerdekaan guna tercapainya tujuan nasional bangsa Indonesia. Nah, anak-anak, kemerdekaan Indonesia sudah diraih. Saat ini, tugas bangsa Indonesia adalah mengisi kemerdekaan untuk meraih kehidupan yang sejahtera. Mengisi kemerdekaan dilakukan dalam berbagai bidang, salah satunya dalam bidang sosial. Mengisi kemerdekaan dalam bidang sosial bertujuan untuk mempererat hubungan antar masyarakat. Bangsa Indonesia harus senantiasa mengingat bahwa kemerdekaan Indonesia dapat diraih karena adanya persatuan seluruh rakyat Indonesia. Dalam perjuangan meraih kemerdekaan, bangsa Indonesia tidak memandang adanya perbedaan, baik agama, suku, maupun status sosial. Seluruh rakyat Indonesia bersatu demi mewujudkan tujuan bersama, yaitu kemerdekaan Indonesia. Setelah kemerdekaan dapat diraih, persatuan tersebut dapat terus dijaga dengan menerapkan berbagai perilaku positif sebagai upaya mengisi kemerdekaan. Nah, anak-anak, pada pertemuan sebelumnya, anak-anak telah menentukan kata kunci pada teks non-fiksi. Sekarang, setelah anak-anak menemukan kata kunci yang terdapat pada judul teks, anak-anak juga dapat memperkirakan isi teks. Artinya, sebelum membaca teks secara utuh, kita sudah memperoleh gambaran mengenai isi teks. Berikut ini adalah judul teks. Contohnya, mencegah bahaya demam berdarah. Dari judul mencegah bahaya demam berdarah, kita dapat menentukan kata kunci dari judul tersebut. Yang pertama, mencegah, dan yang kedua, demam berdarah. Sementara perkirakan dari isi teks yaitu 1. Menjelaskan penyakit demam berdarah. 2. Menjelaskan alasan kita harus mencegah demam berdarah. Dan yang ketiga, menjelaskan cara mencegah demam berdarah. Nah, anak-anak, sekarang coba dengarkan bacaan berikut ini. Judulnya Kerukunan di Kampung Wonorejo, Papua. Kampung Wonorejo, Arso Timur, Papua adalah salah satu kampung transmigran.
Warganya berasal dari berbagai daerah padat penduduk di Pulau Jawa. Kondisi tersebut membuat warga di Kampung Wonorejo memiliki perbedaan suku, agama, dan budaya. Di Kampung Wonorejo, posisi rumah warga bersebelahan. Semua warga akrab tak terkecuali anak-anak. Setiap hari anak-anak di Kampung Wonorejo pergi ke sekolah bersama. Itu sebabnya mereka sangat akrab. Mereka suka bermain bersama dan sering menghabiskan waktu di rumah satu sama lain. Meskipun berbeda suku, kebersamaan begitu kental terlihat dalam keseharian mereka. Setiap akhir minggu, anak-anak Kampung Wonorejo berkumpul di balai utama kampung. Biasanya mereka olahraga bersama atau sekedar bermain-main. Bagi anak-anak yang menginjak usia remaja, akan mendapat penyuluhan tentang menjaga kebersihan diri saat pubertas dari tenaga kesehatan. Kadang-kadang mereka juga membantu orang tua yang sedang bekerja bakti membersihkan lingkungan. Semua warga di Kampung Wonorejo hidup rukun. Mereka menyadari bahwa para pahlawan telah meraih kemerdekaan dengan semangat perjuangan tinggi. Dalam meraih kemerdekaan, para pejuang tidak memandang perbedaan daerah, agama, dan suku bangsa. Mereka bersatu padu untuk merebut kemerdekaan Indonesia dari tangan penjajah. Oleh sebab itu, semua warga Kampung Wonorejo ingin menjaga persatuan di daerah mereka sebagai wujud menjaga kesatuan NKRI. Mereka hidup rukun dalam perbedaan. Potret Kampung Wonorejo Arso Timur menunjukkan kepada kita tentang kerukunan dalam keragaman. Semua warga kampung hidup rukun, walaupun berbeda asal-usul suku bangsa, agama, dan budaya. Keragaman suku bangsa menjadi modal sosial dalam pembangunan. Keberadaan berbagai suku bangsa yang ada di Kampung Wonorejo ini tidak lepas dari kebijakan pemerintah tentang transmigrasi. Program transmigrasi dimulai sejak pemerintahan Orde Baru pada tahun 1961. Pemerintah Orde Baru menggalakkan program transmigrasi sebagai upaya untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang sejahtera. Melalui program ini, membuktikan bahwa setelah mengikuti transmigrasi, masyarakat memiliki rumah, lahan pertanian, dan keterampilan sebagai bekal hidup di lokasi transmigrasi. Program tersebut mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Hal ini berlandaskan pada hak setiap warga negara untuk mendapat penghidupan dan pendidikan yang layak dari negara. Saat ini, latar belakang kehidupan warga di Kampung Wonorejo sudah mengalami percampuran budaya dan agama. Sebagian warga di Kampung Wonorejo sudah melakukan pernikahan antar suku. Bagi warga Kampung Wonorejo, keragaman adalah kekayaan mereka. Dalam perkembangannya, ada beberapa yang harus diperhatikan antara Kampung Wonorejo dan kampung-kampung sekitarnya. Misalnya, Kampung Kibai. Penduduk asli Kibai terdiri atas 121 kepala keluarga. Sebagian dari mereka tersebar di distrik Arso. Wilayah Kibai memiliki potensi sumber daya alam seperti hutan dan hasil pertanian. Warga di Kampung Kibai menanam sayur dan umbi-umbian untuk dikonsumsi sebagai makanan pengganti beras.
Para wanita di kampung ini juga terampil menganyam noken dari kulit pohon. Sebagai warga bekerja serabutan, penebang kayu, tukang bangunan, dan buruh harian di perkebunan sawit. Potret Kampung Kibai memberi gambaran kepada kita tentang mata pencaharian sebagian besar penduduk asli Papua dan para transmigran seperti di Kampung Wonorejo. Di Kampung Wonorejo, kehidupan masyarakat cukup harmonis. Mereka hidup berdampingan dengan penduduk asli Papua. Apabila terjadi peristiwa yang menyangkut hukum seperti pencurian atau gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat, akan diproses secara hukum. Akan tetapi, sebelumnya mereka harus menyelesaikan masalah tersebut melalui paguyuban adat. Jika ada kerusuhan di kampung, paguyuban selalu berperan penting dalam proses penyelesaian masalah. Para perempuan di Kampung Wonorejo dan Kampung Kibai juga saling bertukar pengetahuan antara perempuan Papua dan perempuan transmigrasi yang berasal dari Jawa. Para perempuan Jawa mengajarkan perempuan Papua cara membuat kue dari bahan tepung singkong dan cara membuat sayur dari batang pohon pisang. Sebelumnya, orang Papua selalu membuang batang pohon pisang yang sudah ditebang. Berkat pengetahuan dari perempuan Jawa, kini mereka memanfaatkan batang pisang menjadi sayur yang lezat. Penduduk asli Papua dan warga transmigran saling bertoleransi. Mereka saling menghormati perbedaan agama maupun budaya. Mereka menganggap bahwa perbedaan budaya dan agama merupakan kekayaan bangsa Indonesia yang harus dijaga. Para penduduk bisa hidup dengan rukun, berdampingan sebagai satu bangsa, yaitu bangsa Indonesia. Warga Kampung Kibai dan Kampung Wonorejo tetap menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI. Mereka juga menjaga persatuan dan kesatuan serta selalu menjunjung tinggi semboyan Bhinneka Tunggal Ika dalam segala perbedaan yang ada. Mereka memiliki jati diri sebagai bangsa Indonesia yang beretika dan santun serta mempunyai jiwa gotong royong dan toleransi tinggi. Mereka ingin menciptakan kehidupan di bumi Indonesia yang damai, tentram, hidup rukun dalam berdampingan. Nah, anak-anak, sampai di sini dulu proses pembelajaran kita. Ingat, jangan lupa untuk tetap menerapkan protokol kesehatan, yaitu memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan. Sampai jumpa pada video pembelajaran selanjutnya.